pekerjaan. Kayak tadi misalnya restoran yang cuman pelayannya 10 orang. Itu ngomongnya bisa melayani dengan cepat. Nah, kalau misalnya 10 orang tadi dibukanya 500 meja, gimana mana bisa cepat ngelayaninya ya toh. Nah, itu kan sama aja juga bohong. Jadinya nanti kayak membohongi konsumen. Oke, oke. Nah, ini proses pada produk jasa bisa karakteristik proses, kompleksitas, dan keanekaragaman, blueprinting, dan merubah proses. Jasa itu kan ada prosesnya, ada alurnya. Kayak misalnya kita datang ke puskesmas, itu harus ngapain dulu, misalnya daftar di bagian pendaftaran untuk data diri, terus habis itu nunggu, terus habis itu baru masuk ke dokter, misalnya dokternya dibeda-bedain, dokter yang periksa apa, terus nanti habis periksa, terus nunggu nebus obat, terus baru bayar, misalnya kayak gitu lah, tergantung setiap proses itu kan tiap tempat beda-beda, makanya keanekaragaman sama kompleksitasnya itu beda-beda, itu bisa tergantung sama apa perusahaan kita maunya kayak gimana. Nah, karakteristik proses ini untuk mempermudah pengendalian dan analisis setiap proses dipecah menjadi beberapa langkah yang logis dan tersusun. Pokoknya jangan sampai bikin perusahaan, apalagi jasa itu yang semerawut antriannya, orang jadi nunggu lama, nggak selesai-selesai. Nah, itu harus ada sistemnya dulu, maksudnya kita harus punya gambaran nanti kalau misalnya konsumen itu datang mereka ngapain dan jangka waktunya berapa lama, jangan sampai konsumen nunggu terlalu lama, itu kan juga pasti orang jadi jengkel. Mbak suka nggak kalau nunggunya terlalu lama? Kalau saya sih nggak suka ngantri sebenarnya, maksudnya apalagi ngantrinya yang lama banget gitu. Nah, pokoknya jangan sampai bikin orang ngantri terlalu lama, itu harus dipikirkan ya. Terus adanya akomodasi dari beberapa variabel proses yang hasilnya berbeda. Terus setiap sistem memasukkan standar toleransi. Misalnya tadi nunggu di bagian pendaftaran itu paling lama kita harus melayani 10 menit. Itu harus sudah ganti orang berikutnya. Maksudnya sudah selesai dilayani, jangan sampai kelamaan. Kalau misalnya lebih dari 10 menit kira-kira kenapa? Nah, itu harus dievaluasi nanti diperbarui lagi sistemnya. Nah, ini prosesnya ada standarisasi, itu tidak banyak variasi. Kalau customisasi itu banyak variasinya. Bedanya. Nah, kompleksitas dan keanekaragaman itu cara untuk membangun. Kalau kompleksitas itu cara untuk membangun proses melalui langkah-langkah dan susunan. Kalau keanekaragaman itu kebebasan atau kemampuan untuk memilih keanekaragaman melalui langkah-langkah dan susunan proses itu. Jadi bisa milih ada beberapa langkah, tapi bisa dimilih, bisa harus mengikuti semua atau enggak, atau bisa langsung sesuai kebutuhannya. Nah, itu kan tergantung dari apa namanya, dari masing-masing perusahaan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Mas? Oke, saya lanjutkan ya. Ini ada blueprinting kompleksitas dan keragaman dalam sistem jasa. Ini penggambaran atau layout. maaf. Gatel tiba-tiba hidungnya jadi wangi. Nah, misalnya tadi kayak kalau di puskesmas kan kadang-kadang ada gambarannya. Misalnya
harus ngapain dulu, itu digambarkan, itu namanya blueprintingnya atau layoutnya. Tujuannya untuk mendeteksi perilaku pelanggan terhadap layout jasa yang kita gunakan. Kan pernah lihat nggak sih gambaran harus ngapain dulu. Pernah tahu toh? Nah, itu blueprintingnya ya. Nah, untuk merubah proses itu bisa mengurangi atau meningkatkan keragaman atau bisa mengurangi atau meningkatkan kompleksitas. Jadi proses itu bisa berubah, bisa disesuaikan dengan kondisi. Cuman kan biasanya kan kita punya suatu proses yang sudah paten, misalnya blueprintingnya sudah keluar, tapi kira-kira 3 bulan sampai 6 bulan itu kan kita juga perlu dievaluasi, kira-kira ini masuk enggak kalau untuk diteruskan seterusnya. Pasti kan karena bisnis itu dinamis, jadi harus butuh penyesuaian dengan kondisi saat ini. Oke, ini contohnya aja. Kalau high complexity itu apa? Hospital service. Kalau low complexity itu medical counseling. Contohnya aja. Oke, nah ini ada peran pegawai dan sarana penunjang. Itu kalau low contact tadi dapat dikontrol melalui regulasi, tapi kalau high contact baiknya pegawai memiliki keahlian dalam manajemen diri sendiri. Tadi kan kalau high contact kan berarti karyawan itu berhadapan langsung sama konsumen, ya kan? Makanya harus memiliki skill yang mumpuni untuk melayani konsumen. Tapi kalau low contact, kita bisa ngontrol karyawan itu melalui peraturan yang perusahaan buat. Jadi nggak terlalu butuh yang benar-benar berskill. Terus peran sarana penunjang, alat untuk menunjang proses jasa. Jadi pegawai, ingat kalau jasa itu benar-benar yang harus memiliki skill khusus yang dapat melayani konsumen ya, apalagi kalau jasanya yang high contact. Jangan sampai dia dokter tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa diagnosa penyakit terus piye, bukan dokter berarti ya toh. Kan ada yang pernah baca berita nggak yang ngaku-ngaku dokter padahal bukan dokter, nah itu juga bahaya itu. Nah ini repositioning itu bisa positioning ulang karena dianggap tidak relevan. Makanya kan ingat, karena bisnis itu dinamis kondisinya, jadi harus selalu dilakukan evaluasi apakah masih sesuai dengan kondisi sekarang atau enggak. Nah, kalau diferensiasi, ingat ya nanti ada diferensiasi sama diversifikasi itu beda. Kalau diferensiasi itu merancang kesatuan perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran jasa perusahaan dengan pesaing. Jadi, apa yang bikin beda kita dengan pesaing itu diferensiasi. Jadi, apa yang membedakan kita dengan perusahaan pesaing. Nah, ini. Pembedaan bisa dari sisi kinerja, keragaman produk, keanggalan, penyesuaian, macam-macam lah. Dari berbagai macam kita bisa diferensiasi. Kita pengen beda apa sih dari pesaing, kita punya apa yang bisa mengunggulkan kita, yang membedakan kita dari pesaing itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini tugasnya nggak perlu kok. Tugasnya sudah yang tugas kemarin. Nanti lanjutan yang untuk TTM kedua saya kasih lebih lanjut. Belum dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Insya Allah, oke. Udah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, berarti kelas hari ini sampai sini dulu ya. Silakan dibaca-baca lagi. Modul berikutnya juga tolong dibaca, jadi biar lebih enak bacanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, dari jam-jam yang sama. Oke, terima kasih semuanya sudah datang. Selamat istirahat. Semoga mimpi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini PPT sudah saya kasih belum ya?